kehamilan seperti anemia dan preeklamsia dan dapat mempersiapkan ibu untuk persalinan dan menyusui. Lalu ada tips nih untuk pola makan yang sehat untuk ibu hamil. Yang pertama ada makan dalam porsi yang kecil tetapi sering. Lalu hindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh karena gula dan lemak jenuh dapat menyebabkan diabetes. Lalu perbanyak konsumsi buah dan sayur segar. Hindari makanan mentah dan tidak higienis. Lalu minum air putih secara cukup minimal 8 gelas per hari. Selanjutnya ada kebutuhan energi dan nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama ada energi. Nah, energi pada trimester ke-1 itu bisa ditambahkan sebanyak 180 kalori dan pada trimester kedua dan 3 itu sebanyak 300 kalori. Lalu yang kedua ada protein. Protein penting untuk pertumbuhan jaringan. Protein bisa didapatkan dari daging seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, lalu bisa dari telur, ikan, susu, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, protein pada ibu hamil itu di trimester ke-1 bisa ditambahkan sebanyak 1 gram, pada trimester kedua 10 gram, dan pada trimester ketiga itu sebanyak 30 gram. Lalu yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi. Karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, roti, jagung, ubi, dan lain-lain. Karbohidrat ini pada ibu hamil pada trimester ke-1 itu bisa ditambahkan sebanyak 25 gram dan pada trimester kedua dan ketiga sebanyak 40 gram. Lalu ada lemak sehat. Lemak sehat itu untuk perkembangan otak janin. Lalu ada mikronutrien penting. Yang pertama ada zat besi, itu untuk mencegah anemia. Bisa didapatkan dari daging merah, jeroan, sama susu. Lalu ada kalsium untuk pembentukan tulang janin, bisa didapatkan dari susu dan keju. Itu selama kehamilan bisa ditambahkan sebanyak 200 mikrogram. Lalu ada asam folat, itu untuk mencegah cacat kambing saraf. Lalu ada vitamin D, itu untuk mendukung penyerapan kalsium. Vitamin D bisa didapatkan dari paparan sinar matahari, ikan salmon, lalu bisa juga dari dan lain-lain. Lalu ada serat dan air, itu untuk mencegah sakit. Serat itu bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu air itu minimal 8 gelas per hari. Saya kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan poster tentang ASI eksklusif sejak dini. Nah, apa sih ASI eksklusif? Nah, ASI eksklusif ini pemberian susu ibu langsung kepada bayi tanpa ada tambahan gula, susu formula ataupun tambahan airnya. Air susu ibu adalah nutrisi alami yang sempurna. Air susu ibu menyesuaikan kebutuhan bayi dengan memenuhi semua kebutuhan vitamin, protein, dan lemak yang dibutuhkan bayi hingga 6 bulan awal kehidupannya. ASI eksklusif berarti ASI murni tanpa tambahan cairan atau makanan lain seperti air, madu, atau susu formula. Bahkan air susu ibu memberikan antibodi yang kuat yang dapat melawan penyakit dan membangun imunitas bayi, serta probiotik yang membantu pencernaan bayi dan membantu membangun saluran pencernaan yang sehat. Komposisi ASI berubah dan beradaptasi seiring dengan pertumbuhan bayi. Nah, pemberian ASI eksklusif ini tuh kapan sih? Nah, pemberian ASI-nya itu sekitar 1 jam setelah kelahiran bayi nih. Nah, jadi setelah dipandikan, mungkin dipersiapkan dan diberikan kepada ibu setelah 1 jam, barulah boleh diberikan ASI. Nah, pemberian ASI ini tuh tergantung juga, kalau misalnya umur bayinya 8 hari, pemberiannya itu sekitar 2 jam per hari, misalnya jam 7, jam 8 gitu kan. Nah, nanti jam 8-nya tuh nggak boleh kan. Nah, nanti jam 9-nya itu boleh diberikan. Nah, nanti seterusnya, pokoknya kalian
kebutuhannya itu sekitar 2 jam per hari. Untuk yang bayi 8 hari. Nah, untuk bayi yang 12 hari ini, 12 hari ini tuh sebetulnya sama, cuman jamnya berbeda. Jamnya itu sekitar 3 jam per hari. Nah, jika 3 jam itu kalau misalnya jam 7 gitu kan, jam 7, 8, 9. Nah, nanti jam 10-nya boleh diberikan lagi gitu kan. Nah, langsung manfaat ASI untuk bayi itu apa sih? Nah, manfaat itu yang pertama terus untuk menghindari dari berbagai macam penyakit yang akan menjangkit bayi tersebut. Nah, yang kedua itu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut. Nah, yang ketiga itu tentu saja untuk mempererat ikatan antara ibu dan bayi tersebut. Nah, manfaat ASI untuk ibu itu tersendiri itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu untuk membantu rahimnya itu cepat kembali ke ukuran semula. Nah, untuk yang kedua itu mengurangi resiko kanker dan payudara pada ovarium ini. Nah, yang ketiga ini untuk tentu saja untuk hemat biaya dan cukup praktis juga ya, karena itu kan tanpa ada tambahan lainnya, susu formula ataupun tambahan air lainnya gitu kan. Nah, kapan sih pemberian ASI kapan sih ASI itu harus diberikan? Nah, kapan sih ASI harus diberikan? Nah, ASI diberikan itu sekitar 0 sampai 6 bulan. Nah, kalau misalnya udah 6 bulan boleh dilepas karena kan udah masuk MASI ya. Nah, bagaimana sih cara melihat agar si bayinya itu sudah puas atau belum, sudah cukup atau belum untuk pemberian ASI ini? Dengan cara mungkin dilihat dengan popoknya itu basah atau enggak gitu kan. Nah, minimal itu 6 kali per hari jika si bayinya itu cukup. Nah, yang kedua itu bayi tampak puas itu kayak ekspresinya mungkin ya bisa dilihat ekspresinya itu kayak dia tuh sudah oke belum gitu, kayak udah cukup belum gitu kan. Nah, yang ketiga itu mungkin ketika kunjungan ulang nanti kita periksa juga berat badan bayinya itu iya atau tidak gitu kan. Nah, pemberian ASI-nya ini tersendiri pun sebetulnya tidak tergantung dengan jam ya. Kita tuh bayi kan berbeda gitu kan, ada yang misalnya 2 jam sudah masih kenyang, 3 jam masih kenyang gitu kan. Pada saat umur 8 hari ada juga kayak aku satu jam aja udah kayak aduh lah banget gitu kan. Nah, sebetulnya tuh cara melihatnya itu mungkin kita bisa belajar dulu tekniknya bagaimana ya cara menyusuinya, dengan cara mungkin kayak kita pastikan dulu si mulut bayinya itu, si mulut dan itu si putingnya itu udah masuk ke mulut si bayinya itu agar si susunya itu tuh tidak salah gitu kan, tidak salah dan benar kalau misalnya itu tuh mulut bayi, jangan sampai kayak putingnya itu masuk ke sini ke hidung. Manfaat menyusui secara eksklusif. Berbagai manfaat menyusui secara eksklusif yang bisa didapatkan seperti melindungi bayi dari penyakit infeksi dan maloklusi, meningkatkan kecerdasan, kemungkinan menurunkan obesitas, leukemia, dan penyakit diabetes, serta melindungi dari kematian bayi yang terjadi secara mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Selain manfaat untuk bayi, ternyata masih ada manfaat juga bagi ibu yang memberikan ASI-nya, yaitu proteksi terhadap terjadinya kanker payudara, peningkatan jarak kelahiran, dan kemungkinan dapat mencegah kanker ovarium dan diabetes tipe 2. Manfaat ASI akan terasa hingga jauh di masa depan. Menyusui memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi ibu maupun bayi. American Academy of Pediatrics dan World Health Organization menyarankan untuk menyusui bayi secara eksklusif atau tanpa makanan, formula, atau air lain selama 6 bulan pertama dan memperkenalkan makanan padat pada bulan ke-6 sambil meneruskan menyusui hingga anak berusia 2 tahun. Setelah umur 6 bulan, kebutuhan nutrisi bayi meningkat. Guna menunjang pertumbuhannya, bayi perlu mendapatkan makanan utuh yang kaya nutrisi sebagai pelengkap ASI. Adalah masa-masa emas nih, di mana masa-masa pertumbuhan otak dan tubuh. Lalu ada pun kekurangan gizi nih. Kekurangan gizi dapat menyebabkan stunting, kurangnya konsentrasi, lalu sistem imun yang menurun nih. Nah, bagaimana sih caranya untuk nutrisi seimbang pada bayi? Untuk nutrisi seimbang pada bayi itu dengan cara makan dan pola makan yang sehat seperti ada karbohidrat, protein, dan lemak sehat nih.
Nah, untuk panduan makannya itu seperti bayi usia 0 sampai 6 bulan bisa tambahkan ASI khusus nih untuk menambah energi. Lalu untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan atau di atas 6 bisa ditambahkan dengan MPASI nih, seperti makanan karbohidrat, protein, dan lemak gitu, sayur-sayuran, seperti makanan rumahan. Nah, untuk bagaimana sih cara membuat MPASI nih? Untuk membuat MPASI seperti biasa kayak nasi yang sudah dihaluskan, lalu dengan protein seperti ikan, telur, daging yang sudah dihaluskan atau dilembutkan, lalu seperti sayuran brokoli, bayam yang sudah dihaluskan, lalu diaduk dengan protein, dengan karbo, dengan sayurannya. Tidak lupa juga dengan vitamin dan mineral nih untuk kekuatan tulang dan gigi. Nah, dari mana sih dapat vitamin dan mineral? Vitamin dan mineral bisa dapat dari sayuran-sayuran seperti brokoli, bayam, lalu dari kacang-kacangan seperti kacang almond atau kacang meses yang lainnya. Nah, lalu tidak lupa juga beri makanan bergizi, hindari makanan yang tinggi gula, garam, lalu makan makanan kue yang cepat saji, dan minuman yang berasa atau manis. Nah, hindari juga bayi untuk makanan yang keras seperti kacang-kacangan yang utuh, lalu popcorn, dengan makanan-makanan yang keras lainnya nih. Dan itu bisa membuat bayi tersedak. Lalu bagaimana sih cara menyusun tips makanan pada bayi? Kayak pada pagi hari bayi bisa dikasih atau diberikan dengan MPASI buah seperti pisang, apel, itu yang sudah haluskan. Lalu untuk makan siangnya bayi bisa ditambahkan dengan nasi, lauk-laukan seperti telur, ayam atau daging, lalu brokoli atau sayuran yang lainnya yang sudah dihaluskan. Lalu untuk cemilannya nih, bagaimana untuk cemilannya? Untuk cemilannya bisa tambahkan dengan buah-buahan yang sudah dihaluskan atau yogurt gitu. Lalu untuk makan malamnya bisa ditambahkan dengan nasi yang lembek sudah dihaluskan, lalu dengan sayur. Imbang itu penting. Ih, Kio, ngambil gambar videonya jangan kedeketan, kan jadi nggak kelihatan. Permisi, Kak. Ini panjangnya 50 cm. Kalau ini... Ini panjangnya 58 cm. Panjang juga ya. Sebentar ya, Riko. Ada apa ya? Alhamdulillah, masih ideal. Ideal? Iya, tinggi Riko termasuk ideal. Memangnya ada yang nggak ideal ya? Ya ada dong, Riko. Kaulan betul, memang ada anak yang tingginya tidak ideal. Makanya penting buat kita makan makanan dengan gizi yang seimbang. Memangnya kenapa sih gizi seimbang itu penting? Ayah pernah bilang gizi seimbang dibutuhkan Riko untuk tumbuh sehat. Riko ingat kan? Nah, makanan dengan gizi yang seimbang itu memberi dampak yang baik buat tubuh kita. Bisa membuat tubuh kita lebih sehat, ya. Nah, salah satu ciri tubuh sehat itu tinggi badan yang ideal, sesuai umur. Kalau soal berat badan, gimana ya? Berat badan juga harus ideal, nak. Makanya, untuk porsi makanan dan apa saja yang sebaiknya kita makan, ada aturannya juga. Biar terpenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Makro?
Maksudnya? Zat gizi yang dibutuhkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Diana Tasya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terkait gizi pada ibu nifas supaya ibu nifas sehat dan kuat. Nah, mengapa sih gizi pada ibu nifas itu penting? Gizi pada ibu nifas adalah asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu pasca melahirkan. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat proses pemulihan pasca persalinan, kemudian memperlancar produksi ASI dan juga menjaga kesehatan ibu serta bayi. Nah, lalu di sini ada nih manfaat asupan bergizi seimbang bagi ibu nifas. Yang pertama adalah mempercepat pemulihan tubuh pasca persalinan. Lalu menjaga energi dan daya tahan tubuh ibu, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI, dan yang terakhir mencegah anemia dan infeksi pasca melahirkan. Dimulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Minimal 4 kali kunjungan nifas. Makanan yang harus diperhatikan oleh ibu nifas adalah protein. Diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel yang rusak atau mati, membentuk tubuh bayi, perkembangan otak, dan produksi ASI. Contohnya, telur, daging, ikan, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari. Dan pada bulan ke-6 kedua adalah 12 gelas sehari. Sayuran mengandung zat besi yang sangat penting bagi ibu bersalin. Contoh sayuran hijau, antara lain bayam, kangkung, kacang panjang. Nah, lalu di sini ada nih slogan untuk mempercepat pemulihan dengan kata nifas. Nah, kemudian terdiri dari NMI, yaitu nutrisi yang cukup untuk tubuh. Misalnya ini seperti ibu nifas mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat. Misalnya itu seperti nasi, roti, oatmeal, dan sebagainya. Lalu misalnya bisa nih dengan protein. Misalnya makanan yang mengandung telur, ikan, kemudian kacang-kacangan, tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian juga makanan yang mengandung atau tinggi zat besi. Misalnya itu seperti sayuran-sayuran hijau dan sebagainya. Kemudian di sini ada nih, ikuti pola hidup sehat. Misalnya ibu tidak merokok, tidak minum alkohol, dan sebagainya. Lalu F, yaitu fokus pada istirahat yang cukup. Nah, ibu nifas itu minimal istirahat sehari itu 8 jam per hari ya ibu. Kemudian A, aktif bergerak setelah pemulihan. Nah, misalnya ibu bisa nih melakukan senam ataupun yoga. Kemudian S, yaitu susui secara teratur dan penuh kasih. Dan lain-lain. Karbohidrat penting untuk membantu energi dalam tubuh. Pada ibu bersalin dianjurkan untuk memakan nasi dengan porsi 5 piring dalam sehari. Rekomendasi porsi makanan untuk ibu nifas yaitu untuk 6 bulan pertama porsinya adalah nasi 5 piring, ikan 3 potong, tempe 5 potong, sayur 3 mangkok, buah 2 potong, susu 1 gelas, air 14 gelas dengan catatan porsi dalam sehari. Untuk 6 bulan kedua porsinya adalah nasi 4 piring, ikan 2 potong, tempe 4 potong, sayuran 3 mangkok, buah 2 potong, air 12 gelas, dan susu 1 gelas. Kebersihan diri pada ibu nifas harus dijaga, termasuk kebersihan dari daerah kemaluan. Ibu harus istirahat dengan cukup. Saat bayi tidur, ibu istirahat. Ibu nifas dilarang melakukan aktivitas fisik yang berat. Dalam sehari, ibu hanya boleh melakukan aktivitas ringan hingga sedang. Perkenalkan, nama saya Nabila Nafisa Fitri. Di sini saya izin untuk menjelaskan gizi pada balita. Nah, mengapa gizi penting untuk balita? Jadi masa balita itu dari 0 sampai 5 tahun, masa emas untuk pertumbuhan otak dan tubuh. Kedua, kekurangan gizi bisa menyebabkan stunting. Bunda, saya lihat dari tadi ibu kelihatannya sedang gusar. Ada apa? Iya bunda, saya lihat-lihat tinggi badan anak saya kelihatannya lebih pendek dari teman-temannya yang seumuran dengan dia. Saya takut sekali bunda. Oh iya ya bunda, kita harus mawas diri. Jangan sampai anak kita stunting. Stunting? Apa itu? Saya baru kali ini mendengar stunting. Stunting itu suatu keadaan tubuh pendek atau sangat pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi untuk mengetahui anak kita stunting atau tidak, harus diukur panjang atau tinggi badannya, kemudian dibandingkan dengan standar dan hasilnya berada di bawah normal. Oh, jadi tidak bisa hanya dipandang saja ya?
Iya, tidak bisa Bu, tapi kita bisa memeriksanya di posyandu, puskesmas, maupun di pelayanan kesehatan lainnya Bu. Bagaimana besok kita bawa anak kita ke posyandu saja agar dapat diperiksa? Kurangnya konsentrasi dan daya tahan tubuh akan melemah. Nah, jangan lupa ini berikan ASI eksklusif hingga bayi baru lahir sampai 6 bulan. Nah, saya melampirkan lanjutkan hingga 2 tahun karena umur 2 tahun itu masih diperbolehkan untuk meminum ASI, tetapi juga tidak apa-apa kalau meminum susu sapi lainnya. Selama ini Lili makan apa? Masa dia nggak makan sama sekali sih? Oh, dia sampai umur 6 bulan hanya boleh minum ASI saja. ASI? ASI itu air susu ibu. Oh. Cita pasti juga mendapatkan ASI. Memangnya tidak apa-apa ya kalau bayi cuma dikasih minum saja? ASI itu sudah melengkapi seluruh kebutuhan konsumsi gizi bayi. Sama seperti Cita makan sayur dan buah. ASI adalah sayur dan buah untuk bayi. Nah, tambahkan MPASI bergizi setelah 6 bulan juga nih. Nah, MPASI-nya apa aja? Bisa bubur dicampur sayuran atau buah labu direbus, terus bubur dengan ati ayam. Usia 6 hingga 8 bulan dimulai dari tekstur yang halus, kekentalannya cukup, dan ditingkatkan untuk konsistensinya secara perlahan-lahan. Tahapan tekstur MPASI yang pertama adalah pure atau bubur halus dan kental. Untuk membuat pure, moms dapat menghaluskan sayuran, buah-buahan, atau daging dengan cara di blender, lalu saring kembali bubur tersebut untuk mendapatkan tekstur yang halus dan kental. Untuk membiasakan si kecil, moms juga bisa menambahkan 2 hingga 3 sendok MPASI yang mengandung gizi lengkap seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk peningkatan tekstur dapat dimulai dengan pemberian MPASI berupa makanan yang ditumbuk atau dilumatkan seperti mashed potato. Kemudian, bayi usia 9 hingga 11 bulan finger food, yaitu makanan yang mudah dipegang, digigit, dan dikunyah oleh si kecil. Selanjutnya, dapat diberikan makanan yang dicincang halus maupun dicincang kasar. Beberapa contoh MPASI yang dapat diberikan untuk bayi usia 9 hingga 11 bulan adalah contohnya seperti daging cincang, nasi tim, potongan alpukat kecil, brokoli rebus yang telah dipotong kecil-kecil, atau tahu sebesar 1 ruas jari. Lalu, menginjak usia 12 hingga 23 bulan, anak sudah bisa beradaptasi dengan berbagai tekstur makanan, sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan keluarga. Namun, perlu diketahui bahwa kemampuan mengunyah pada anak usia 12 hingga 23 bulan masih belum sempurna, sehingga moms tidak perlu khawatir jika konsumsi makanannya cenderung masih berantakan. Agar lebih mudah dikonsumsi oleh anak, moms bisa mencincang, memotong, atau memasak makanan tersebut sampai empuk. Pak, minum juga nih air putih yang cukup. Ajak balita untuk meminum air putih, bukan teh manis atau minuman soda. Nah, kalau misalkan balita minum minuman soda itu kayak bisa berbahaya juga ya untuk tubuhnya. Prinsip gizi seimbang untuk balita itu makan 3 kali sehari dan 2 cemilan. Nah, cemilannya ini apa aja? Ada keju, promina, dan ubi manis. Nah, untuk yang kedua, penuhi 4 kelompok makanan tersebut nih. Ada karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Nah, karbohidrat di sini ada nasi, kentang, dan roti. Untuk proteinnya ada telur, ayam, ikan, dan tempe. Nah, untuk sayurannya ini ada bayam, wortel, brokoli. Untuk buahnya ini ada pisang, pepaya, dan jeruk. Nah, hindari makan makanan yang instan seperti mie instan, terus junk food, frozen food, dan makan makanan tinggi gula dan tinggi garam. Nah, untuk minum-minumannya juga dihindari meminum yang manis-manis atau berwarna. Nah, jajan yang tidak higienis juga tidak boleh. Nah, di sini yang terakhir, pantau pertumbuhannya, cek berat badan dan tinggi badan di posyandu rutin. Nah, untuk minumannya tadi kan ada air putih. Nah, kalau misalkan balitanya tidak suka air putih, ajak balitanya untuk kenalin air putih ini tuh kayak enak loh rasanya. Terus habis itu selain air putih juga bisa minum jus atau susu, itu bisa air kelapa di umur 1 sampai 3 tahun. Nah, itu untuk
cairan yang dibutuhkan untuk balita itu 1.200 ml. Halo, saya akan menjelaskan tentang kenali status gizi anak prasekolah untuk tumbuh kembang yang lebih optimal. Nah, status gizi anak prasekolah pada usia 3-6 tahun mencerminkan keseimbangan antar asupan dan kebutuhan gizi. Lalu, status ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak, daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar dan bersosialisasi. Lalu di sini ada kategori status gizi yang kurang, berat badan dan tinggi badan di bawah standar usia, dan gizi yang cukup di berat badan dan tinggi badan sesuai dengan standar yang minimal. Lalu gizi baik, berat badan dan tinggi badan sesuai dengan standar yang optimal. Yang terakhir, gizi yang sangat baik, berat badan dan tinggi badan melebihi standar yang optimal namun masih dalam batas yang sehat. Lalu dampak status gizi anak yang buruk. Pasti yang pertama, pertumbuhan fisik yang akan terhambat, anak menjadi pendek, kurus dibandingkan standar pada usianya. Lalu perkembangan itu ada di modal. Lalu di sini ada dampak status gizi anak yang buruk. Nah, yang pertama, pertumbuhan fisik akan terhambat, jadi anak menjadi pendek dan kurus dibandingkan standar pada usianya. Lalu perkembangan kognitif yang tidak optimal, jadi tuh anak sulit belajar dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh yang lemah, jadi tuh anak mudah terserang penyakit, lalu imunnya tuh menurun. Yang terakhir, resiko terjadinya stunting dan wasting. Apakah gizi seimbang itu sama dengan 4 sehat 5 sempurna? Menurut Ibu bagaimana? Jawabannya tidak sama ya Bu. Jadi pada tahun 1995, Pedoman Gizi Seimbang telah menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952. Mengapa sih kok 4 sehat 5 sempurna itu diganti dengan gizi seimbang? Karena 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang gizi, serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Sebenarnya prinsip gizi seimbang itu apa sih? Nah, jadi prinsip gizi seimbang itu merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Pedoman Gizi Seimbang merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma pada tahun 1992. Diyakini dengan mengimplementasikan atau menerapkan pedoman gizi seimbang secara benar, maka semua masalah gizi dapat diatasi. Ada 4 pilar gizi seimbang. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Nah, cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok seperti nasi, kemudian protein hewani seperti telur, daging ayam, daging ikan, daging sapi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada protein nabati seperti tahu dan tempe. Yang keempat ada sayur-sayuran, dan yang kelima buah-buahan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Hal yang bisa dilakukan untuk membiasakan perilaku hidup bersih yaitu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar maupun air kecil. Kemudian menutup makanan yang disajikan. Nah, menutup makanan yang disajikan ini mampu menghindarkan makanan dari lalat dan bintang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit.
Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Biasakan melakukan kegiatan fisik seperti berjalan, bersepeda, atau berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Kemudian, kurangi penggunaan gadget atau smartphone. Beberapa panduan merekomendasikan durasi penggunaan gadget sebanyak kurang lebih 2 jam per hari untuk remaja dan kurang dari 1 jam per hari pada anak usia. Sekian dari pemaparan edukasi penalih status anak pada anak kelas sekolah untuk tumbuh kembali aktif